kembali di minggu pagi yang indah ini untuk sama-sama beribadah persekutuan Taruna. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ingatkan adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya, kidung jemaatnya, dan kidung muda-mudi jika adik-adik punya ya. Baiklah, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ya, saat teduh selesai, kakak akan undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan Mars Persekutuan Taruna. Bersembahlah tanpa ragu, kami Taruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh, di kota dan yang ada di desa, Taruna satu padanya. Adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 6, Hai Masyurkanlah. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini Kau telah menyediakan waktu dan tempat bagi kami masing-masing, sehingga kami, anak-anak Persekutuan Taruna, dapat berkumpul bersama-sama untuk memulai ibadah Persekutuan Taruna kami. Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang pimpin ibadah ini, Tuhan yang memberikan kami fokus ya Tuhan dengan hati dan pikiran kami, sehingga dalam ibadah ini kami hanya memuji dan memuliakan nama-Mu saja melalui firman dan puji-pujian yang kami nyanyikan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama dan sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 138 ayat pertama sampai yang ketiga. Kita akan bacanya secara bersama-sama ya. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Adik-adik, kita akan merespon mazmur yang telah kita baca sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 292, Tabu Gendang. Kejap di
Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala rahmat dan berkat-Mu. Kami boleh senantiasa dalam perlindungan Tuhan saja. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan membacanya dari Alkitab, dan juga Kau boleh berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apapun yang nanti akan keluar dari mulut hamba-Mu ini dapat menjadi berkat bagi orang lain mendengarnya, dan juga bagi kami ya Tuhan untuk melakukan segala perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul di Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Shalom adik-adik. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 menarik untuk dibicarakan bersama-sama melalui diskusi sebenarnya. Tetapi kita akan berdiskusi melalui online. Bedanya apa? Bedanya online dengan offline mungkin tidak terlalu bisa berbicara secara langsung, tapi tetap menjadi menarik untuk adik-adik bisa perhatikan kakak dan memikirkan benar nggak sih akan firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 berlokasi di kota Korintus. Kota Korintus adalah kota yang secara geografis berdekatan dengan dua pelabuhan. Di mana dua pelabuhan berarti ada dua tempat kedatangan orang-orang banyak untuk berdagang, untuk berimigrasi, di mana orang-orang bisa singgah dan pergi. Pelabuhan menjadi menarik, kenapa? Karena banyak orang, begitu banyak budaya yang datang, begitu banyak bahasa, perkataan, perbuatan yang mungkin berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain, menjadi satu dalam satu tempat, yaitu di Korintus. Pelabuhannya ada dua, yaitu Lekeum di sebelah utara Korintus, dan juga Kengkrea. Nah, Kengkrea itu letaknya ada di sebelah timur dekat Teluk Saronik. Di sana menjadi unik karena kedua belah pelabuhan ini menjadi tempat akulturasi budaya. Banyak budaya yang masuk dari sana. Pelabuhan Lekeum, atau bisa kita bilang sebuah tempat yang berasal budayanya dekat dengan Eropa, dekat dengan Italia, dekat dengan Spanyol, arah perdagangannya. Kalau dari Kengkrea itu lebih dekat dengan Mesir, lebih dekat dengan Asia Selatan, dekat seperti India. Maka perbudayaan yang masuk dalam daerah Korintus menjadi hal yang lebih banyak dan lebih variatif. Kita belajar bahwa sebuah tempat pertemuan budaya, kota dengan tengah-tengah daerah perdagangan memiliki banyak sekali informasi yang ada.
bahasa-bahasa yang masuk. Bahkan banyak sekali gaya hidup baru yang sebelumnya belum pernah kita lihat, mungkin satu tempat kita temukan tempat itu. Kota perdagangan adalah mungkin sebutan yang cocok untuk kota Korintus. Karena selain menjadi jalur dagang yang sangat strategis, juga menjadi tempat satunya banyak orang-orang bertemu dari berbagai budaya yang menarik. Dengan menjadi kota perdagangan, maka Korintus menjadi kota yang berkembang. Namun, bagaimana dengan iman? Iman akan menjadi sulit untuk berkembang di sana, untuk bertumbuh di sana. Kenapa? Dengan banyaknya gaya hidup baru, bahasa baru, informasi yang diterima, mungkin hal-hal tersebut menjadi hal yang memungkinkan bagi jemaat di Korintus untuk sulit bertumbuh dalam iman. Contohnya, mungkin dari bahasa-bahasa yang disebut, banyak sekali bahasa yang seharusnya tidak disebut atau diperkatakan kepada orang lain. Dengan gaya hidup baru, mereka melihat, oh ternyata ada gaya hidup yang lebih duniawi, yang lebih nikmat ketika dilakukan secara beramai-ramai. Kita mungkin menyadari bahwa gaya hidup itu menjadi hal yang tidak perlu kita lakukan. Namun orang-orang di Korintus melihat hal tersebut sebagai hal baru, mungkin akan mereka terima saja. Banyak sekali tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pelayanan Paulus di sana. Apa saja? Dengan gaya hidup yang baru yang memungkinkan adanya hal-hal negatif masuk, bejat moral menjadi tantangan. Lalu apalagi? Keberagaman yang seharusnya menjadi kekayaan di Korintus, di tengah-tengah jemaat Korintus, malah menjadi hambatan untuk jemaat di sana menjadi bersatu. Karena itu, Rasul Paulus memiliki pelayanan ke sana, ke jemaat di Korintus, adalah untuk mengingatkan, untuk memberi pelajaran bahwa dalam menyikapi masalah hidup di sana harus tetap seperti orang yang memiliki saksi Kristus, memiliki dasar iman Roh Kudus yang kuat, memiliki sebuah pemahaman bahwa sebagai jemaat di sana, sebagai orang percaya, sebagai saksi Kristus, tetap harus memberikan contoh yang baik sebagaimana kita dapat mencontohnya daripada teladan Yesus Kristus. Coba kita baca dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 6. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, di dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ini menjadi menarik. Kenapa? Dari ayat ini kita bisa melihat kita dianugerahkan atas kasih karunia Allah. Apa yang dianugerahkan kepada kita? Yaitu adalah segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Penting bagi kita mengetahui banyak hal dan memiliki kosakata yang banyak dalam setiap bahasa. Memang, tapi tidak semuanya baik. Dengan kita mengetahui banyak hal, maka hal buruk juga kita dapatkan dari orang-orang di sekitar kita, dari teman-teman kita, dari keluarga kita mungkin, bahkan dari media sosial, khususnya media sosial yang ada di handphone kita. Sangat mudah kita mengetahui banyak informasi yang masuk, mengetahui banyak hal yang sedang trending. Akan tetapi semua yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan, mungkin tidak seperlunya untuk kita terima semua atau kita masukkan ke dalam otak semua. Kenapa? Karena dari segi banyak hal yang kita pikirkan setiap hari, dari segi banyak hal yang kita terima dari media sosial kita, banyak sekali hal buruk yang terjadi di sekitar kita. Banyak contoh-contoh buruk. Memang tidak semuanya buruk yang ada di sosial media kita maupun dari handphone kita. Tetapi dengan kita meminimalisir, membatasi apa yang kita dapatkan dari sosial media kita, dari genggaman handphone kita, maka dengan kuasa penuh melalui Roh Kudus juga kita bisa mendapatkan hal yang baik. Di sini kita melihat di Alkitab bahwa dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, kita memiliki opsi yang lebih banyak untuk kita tahu banyak hal. Maka kita harus membuat list dalam kehidupan kita. Mana saja yang bisa kita pakai, opsi-opsi baik mana saja yang dapat kita gunakan setiap hari, dan mungkin contoh-contoh buruk apa yang tidak perlu kita gunakan dalam keseharian kita, dan tidak menjadi hal yang harus kita lakukan kepada orang lain. Contoh, kita tidak perlu berkata-kata kasar kepada orang ketika sedang macet. Apakah itu perlu dilakukan?
Tidak perlu. Lalu kepada orang yang jahat kepada kita, apakah kita harus membalas dengan kejahatan? Tidak perlu. Dengan kita bersabar, dengan kita diam, kita sudah membuat hidup orang lain juga lebih tenang. Hidup kita lebih tenang ketika kita tidak terlalu mengurusi apa yang orang lain lakukan kepada kita. Kita diberikan pengetahuan yang baik untuk tidak melakukan hal yang jahat. Kita diberikan pengetahuan atas perkataan-perkataan baik, sehingga perkataan yang kasar maupun kotor tidak perlu kita katakan. Di ayat 6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Kamu yang telah menjadi adik layan teruna. Kak Steven salut, masih setiap hari Minggu masih bisa menonton video ini, masih bisa menonton video untuk khotbah. Kak Steven salut untuk kalian. Kenapa dari segitu banyak anak adik layan PT, kamu menjadi salah satunya yang menerima firman Tuhan setiap minggunya. Kak Steven percaya, maka untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita menjadi lebih terbantu. Kenapa? Melalui firman Tuhan, kita tidak hanya dibantu untuk menjadi saksi Kristus yang luar biasa, tetapi secara iman kita juga akan bertumbuh. Kalau kita melihat sebelumnya, kita sudah dibekali dengan banyak hal waktu kita masih PA. Kita diberikan banyak sekali cerita-cerita dari Alkitab, contoh-contoh baik, teladan-teladan baik. Itu semua penting karena untuk pertumbuhan iman kita. Tapi jangan lupa, begitu kita bertumbuh, iman-iman itu juga harus menjadi sebuah kebiasaan yang baik, diterapkan ke dalam habit yang baik, dalam sebuah kebiasaan baik. Itu penting buat kamu. Kenapa? Karena dalam hal sekarang, contohnya, dalam pandemi corona sekarang ini, banyak sekali orang mengeluh dalam kehidupannya, mengeluh atas kejadian yang terjadi sekarang ini, terhadap bagaimana hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan dengan nyaman, menjadi tersendat oleh pandemi corona ini. Banyak sekali yang mengeluh. Tetapi, apakah itu menjadi suatu hambatan dan tantangan buat kalian? Tantangan iya, hambatan jangan. Kenapa? Penting buat kita menjadi saksi Kristus, tetap berpositif dalam berpikir. Penting untuk berpikir positif, membuat hari-hari kita lebih bahagia, menjadi lebih sukacita. Kita dengan berpikir positif dapat membuat hidup kita menjadi lebih bersyukur. Bersyukur itu penting. Kenapa? Karena dalam bersyukur kita melihat segala keadaan di sekitar kita, banyak hal-hal baik yang masih kita terima, membuat hidup kita lebih, oh oke, Tuhan masih kasih saya ini, saya masih lebih bersyukur ditimbang hari yang kemarin mungkin saya sedang sakit, hari kemarin mungkin saya terkena kecelakaan, tapi hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi saya, maka saya harus bersyukur. Puji Tuhan, di hari ini, di hari Minggu tanggal 12 Juli ini, kita masih boleh bernafas, kita masih melihat orang-orang di sekitar kita memiliki kegiatan, masih memiliki kesehatan yang baik. Oleh karena itu, tetaplah adik-adik menjadi saksi Kristus yang baik bagi sesama, contohkan hal-hal yang baik, berikan perkataan-perkataan yang halus dan sopan, jangan kata-kata kasar, bahkan pada saat main game online pun itu penting. Itu penting karena orang di sekitar kita akan melihat, loh dia kok ngomongnya kasar. Tapi secara tidak langsung kita yang juga mendengar akan memiliki habit yang sama nantinya. Ketika kita pengen mengungkapkan kata kasar, akan menjadi gatel, kayak pengen ikutan, tapi kita tahu dalam diri kita harus ada yang dibatasi. Jangan berkata kasar dalam media sosial, itu penting. Jangan kasih komen-komen netizen lidah yang jahat, jangan dilakukan. Ketika kalian berkomentar dalam bersosial media juga dijaga, karena menjadi saksi hidup dalam Kristus Yesus memang tidak mudah, banyak tantangan dan hambatan seperti kita tahu dari kota Korintus. Namun kita lebih advance dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita. Kita perlu iman yang bertumbuh dalam jiwa kita, supaya apa? Supaya dalam setiap kegiatan yang kita lakukan tetap menjadi berkat bagi orang lain. Yakin dalam diri kalian bisa menjadi saksi Kristus yang membuat orang lain lebih bersukacita dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Sehingga apapun yang kita perbuat, perkataan apapun yang kita lontarkan adalah hal-hal yang positif. Dalam berkendara, kita tidak memaki-maki orang lain. Dalam bersosial media, kita tidak memaki-maki orang lain, tidak memberikan komentar-komentar jahat. Maka dengan seperti itu, saksi hidup bagi Kristus Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari tetap bisa kita lakukan dengan bantuan dari Roh Kudus. Kira-kira itu saja. Kalau memang nanti masih ada pikiran hal yang lainnya, Kak,
Kalau saya kehidupannya seperti ini gimana? Jangan takut, kalian berdoa terlebih dahulu. Kalau memang membutuhkan bantuan dari kakak layan, coba bisa dikontak nanti kakak layannya, supaya kita bisa bersama-sama untuk melakukan hidup yang terbaik, yaitu memuji, memuliakan nama Tuhan, dan hidup bersyukur menjadi saksi Kristus yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan yang telah diberitakan oleh Kak Steven tadi. Mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 4, Setiamu Tuhanku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala hal yang boleh kami hadapi dalam kehidupan kami ini. Tuhan Yesus, berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, untuk tetap dapat menjadi anak-anak-Mu sebagai saksi Kristus dalam tengah-tengah dunia ini. Kami percaya ya Tuhan, kehidupan kami sebagai saksi Tuhan, sebagai saksi Yesus Kristus dalam dunia ini memang berat. Kami memiliki banyak tantangan ya Tuhan, namun kami percaya kami dapat melewatinya dengan segala kekuatan kami yang Kau berikan melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang sekitar kami, untuk teman-teman kami di Persekutuan Teruna, agar mereka dapat tetap selalu menjaga kesehatannya, dapat menjaga hal-hal dalam kehidupan mereka ya Tuhan dengan baik, karena kami percaya Tuhan, yang mereka lakukan selalu dalam tuntunan Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak layan dimanapun mereka berada dengan segala aktivitasnya. Biarlah ya Tuhan, mereka dapat selalu memuji memuliakan nama Tuhan, memiliki waktu untuk pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua diaken dan penatua, majelis-majelis yang bertugas setiap minggunya, agar mereka selalu tetap diberi kesehatan dan kecukupan dalam keluarganya, sehingga mereka dapat selalu senantiasa bersuka cita memiliki pelayanan dalam gereja atau dimanapun mereka berada sekarang ya Tuhan. Tuhan, kami tahu dalam pandemi corona ini yang masih dalam masa transisi, Kau Tuhan berkati setiap kami, setiap bangsa negara Indonesia, setiap rakyatnya ya Tuhan, agar memiliki kepercayaan, agar memiliki iman yang cukup untuk membuat nyata diri mereka dalam kehidupan mereka bahwa pandemi ini akan segera berakhir, dan mereka dapat kembali melakukan aktivitas seperti biasa lagi ya Tuhan. Namun sebelumnya, peliharalah kami dalam masa transisi ini, agar kami dapat menjalaninya sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah kami ya Tuhan dalam setiap kegiatan kami, agar kami dapat selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
masuk dalam persembahan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mendengar firman yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama mendoakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami anak-anakmu telah memberikan persembahan ya Tuhan. Walaupun nilainya tidak seberapa, tapi kami percaya Tuhan bahwa persembahan ini dapat berguna untuk sesama kami, untuk pelayanan persekutuan teruna juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam warta persekutuan teruna. Adik-adik, kita masuk ke dalam warta PT. Untuk yang pertama, untuk adik-adik selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang seimbang, olahraga yang teratur, dengan menjaga sikap distancing, jauhi kerumunan, dan menggunakan masker di luar rumah dan jika sedang keadaan yang tidak sehat. Lalu untuk selalu cuci tangan dengan sabun saat sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, dan saat sudah beraktivitas. Lalu yang kedua, untuk selalu patuhi orang tua dengan membantu orang tua di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Lalu yang ketiga, untuk mendoakan keadaan bangsa dan negara ini yang sedang dilandai musibah virus corona agar cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Mohon menjadi poin dari syafaat adik-adik. Lalu yang terakhir, untuk persembahan bisa diberikan kepada orang tua, adik-adik semua, supaya nanti diberikan ke korsek kalian masing-masing. Demikian warta PT kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, marilah bangkit berdiri. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini dapat kita lakukan sepanjang hidup kita, mulai dari hari ini, esok, dan selama-lamanya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 320, Syukur Kami Padamu. Adik-adik, ibadah telah selesai. Namun sebelum kita kembali kepada kehidupan kita di luar sana dengan banyak sekali kegiatan,
Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu, kami telah mendengarkan segala hal yang boleh menjadi hal baru bagi kami. Kami dapat mendengar firman Tuhan yang meneguhkan hati kami sebagai saksi Kristus Yesus. Ya Tuhan, kami tahu banyak sekali tantangan dan hambatan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami untuk menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Namun kami percaya Roh Kudus akan senantiasa membantu kami untuk melakukan hal-hal hebat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan melangkah, melakukan aktivitas kami. Berkatilah kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Berkatilah teman-teman kami ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami dan seluruh rakyat Indonesia agar dapat melakukan aktivitas dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa yang luar biasa melindungi kami senantiasa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, shalom.